Jadi untuk hal seperti ini jangan pernah kalian tiru. Jadi motor aku ini udah gak ganti oli selama 8 bulan. Kenapa bisa gak ganti oli selama 8 bulan? Yang pertama saya mau melakukan pengetesan di mesinnya, dan kedua saya mau lihat adaptif olinya seperti apa ketika kita tidak ganti selama 8 bulan. Di sini saya tidak hanya menggunakan oli, tapi saya ada tambah adiktif nano untuk seramik. Jadi kita mau lihat apakah hasilnya bagus ketika sudah 8 bulan kita nggak ganti. Jadi kurang lebih untuk jarak tempuhnya sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya, paling 2000 atau 3000 aja. Karena saya hanya pakai untuk kerja, jadi kebetulan sekalian pakai cairan nano, jadi sekaligus kita lihat durability-nya seperti apa. Nah di sini kita langsung cek aja untuk hasil dari olinya, kira-kira ada pengurangan atau enggak. Kita coba lihat dulu. Oke, jadi sudah dibersihkan. Jadi mungkin ada yang tanya cara bersihkannya gimana. Yang pertama bisa kalian semprot dengan angin kompresor. Pakai angin kompresor kalian semprot, pakai kompresor ini, semprot bagian-bagian sini supaya kotorannya keluar. Yang kedua kalian bisa pakai kuas. Pakai kuas untuk semprot satu persatu. Yang penting jangan dicuci pakai air karena ini akan masuk ke dalam blok mesin, akan masuk ke dalam bak mesin, bak olinya. Jadi jangan pernah pakai air untuk cucinya. Ya cucinya ingat harus pakai kompresor, angin kompresor tekanan, atau enggak pakai kuas. Jadi ini prosesnya sudah saya cuci, jadi saya nggak videokan prosesnya. Jadi kita langsung pasang aja, langsung kita ganti olinya dulu. Jadi setelah dipasang ada nampak di sini, jadi tinggal kita ganti olinya dengan oli yang baru. Lalu untuk oli, pasti ada pertanyaan saya pakai oli apa? Saya pakai oli yang kekentalannya di 5W/30. Kenapa saya pakai oli seperti ini? Yang oli ini pertama harganya lumayan mahal. Harganya seratusan ribu, seratusan ke atas. Lalu ini saya pakai yang full sintetik, jadi bukannya mineral seperti biasa. Dan yang pasti ini full asli oli semuanya. Jadi ini yang saya pakai untuk performanya supaya lebih bagus, dan juga untuk mesinnya supaya lebih ringan. 5W/30 ini menurut aku sih sangat-sangat rekomen ya kalau misalnya dipakai untuk motor-motor baru. Tapi kalau motor-motor lama pakai 1040 udah sangat cukup. Jadi di sini kita langsung aja ganti olinya. Olinya takarannya di 6,5 liter, lebih tepatnya 6,5 mili, bukan 6,5 liter tapi 6,5 mili. Untuk takaran olinya di 6,5 mili atau 0,65 liter. Ini anjuran dari pabrik. Jadi kita ikutin sesuai SOP pabrik. Nah di sini langsung kita ganti aja. Oke, jadi selesai untuk pergantian olinya. Sekarang kita ganti oli di kilometer 25.738. Jadi ini pergantian olinya, odometernya. Jadi setiap kali ada pergantian oli akan saya update. Jadi kita lihat seberapa sering saya ganti oli di tahun ini. Jadi sekarang langsung kita nyalakan untuk kita panaskan. Oke. Yang pastinya mesinnya bakal lebih halus karena ini sudah pakai oli baru. Jadi kita harus panaskan, kita biarkan bersirkulasi dulu sampai semua oli jalan. Setelah itu sebelumnya kita harus cek juga di bagian-bagian sini apakah ada oli yang netes atau enggak. Kalau ada oli yang netes, berarti kurang lebih seperti ini aja untuk pergantian oli. Nanti ke depan kalau ada pertanyaan yang lain, saya bisa tanyakan untuk seputar masalah oli dan juga mesin. Paling seperti itu dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kelupaan untuk pergantian oli gearbox ini sangat mudah. Di sini ada kita pakai kunci shock 12, jadi ada atas dan bawah. Ingat dilepas, ini di bagian belakang sini ya. Bagi kalian yang mau coba kerjain di rumah bisa, karena kemungkinan kalau misalkan mau kerjain di bengkel-bengkel, karena banyak isu, karena bengkel resmi ketika dikerjakan mungkin banyak bot-bot yang hilang ya, mungkin kalian bisa kerjakan sendiri juga. Lalu di sini untuk pergantiannya sangat gampang. Setelah kita drain atau kita pasin, kita keluarin oli lamanya, kita tinggal pasang oli baru. Nah oli baru ini ingat ya, pakai oli gearbox, jangan pakai oli mesin, karena oli mesin tuh bakal berat. Oli mesin tuh sebenarnya kental ya, jadi agak berat. Jadi kalau bisa pakai oli khusus dari gearbox, tinggal dimasukkan seperti ini, tinggal dipompa aja. Pompanya sampai kapan nih? Kurang lebih hanya 200 mili ya. Saya nggak takar juga, tapi kurang lebih segitulah. Ini sudah saya masukkan ke wadah seperti ini, jadi lebih gampang aplikasi.
Jadi kalau ditanya merek apa ini nanti saya kasih lihat mereknya. Yang penting cara aplikasikannya seperti ini. Oh, sudah sisa setengah. Oke, sampai udah ngucur seperti ini, berarti artinya udah full. Artinya sudah full, jadi nanti tinggal kita tutup aja. Kita biarkan dulu olinya turun semua, oli yang kepenuhan. Oke, setelah itu kita tutup. Ini sih sebenarnya hanya perlu diganti berapa ribu ya, 10.000 atau 20.000 ganti sekali. Cuman saya biasa gantinya setiap ganti oli supaya menjaga keawetannya aja. Jadi nggak perlu bolak-balik bengkel. Kalau misalnya kalian kerja di, misalkan nggak bisa buat sendiri nih, kalian harus ke bengkel kan bolak-balik. Jadi bagusnya sih diganti juga supaya keamanan mesin. Paling seperti itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena ini ketinggalan nih. Tadi saya lupa info juga cara gantinya seperti apa. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersihkan. Ini nggak perlu diganti, ini hanya perlu dibersihkan aja. Jadi bisa dipakai selamanya. Sebenarnya di motor-motor BB ada juga, tapi agak susah dilepas. Tapi kalau di motor Matic lebih gampang untuk maintenance-nya. Nah, seperti ini. Tadi ini saya bersihkan, baru kita ganti oli baru.